Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pada sistem koordinat silinder. Sistem koordinat silinder adalah lanjutan dari sistem koordinat persegi atau sistem koordinat kartesian. Untuk menganalisis sistem koordinat silinder, kita memerlukan terlebih dahulu memahami bagaimana sistem koordinat persegi atau kartesian terlebih dahulu yang sudah saya ajarkan pada materi sebelumnya. Jadi di dalam sistem koordinat silinder ini intinya adalah sebenarnya sistem koordinat kartesian yang dicerminkan dalam bentuk model lain, yaitu dalam bentuk model silinder. Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ya, gambar ini adalah gambar-gambar proyeksi pada bidang-bidang kartesian yang dicuplik dari sistem koordinat silinder. Oke, saya lanjutkan bahwa di dalam sistem koordinat silinder kita mengetahui bahwa ada titik P, X, Y, Z, ya kan? Titik ini juga bisa diwakili sepenuhnya dalam bentuk diwakili dalam bentuk rho, theta, dan Z, seperti yang digambarkan pada gambar di sebelahnya ya. Jadi ada pencerminan di bidang di titik rho, theta, ya kan? Ini dalam koordinat silinder ya, sudut yang dibentuk adalah cuma satu ya. Jadi nanti di dalam sistem koordinat bola ada sudutnya ada dua. Jadi kalau di dalam silinder cukup satu. Jadi tetap saya katakan theta saja. Tapi kalau dalam sistem koordinat bola ya nanti ada dua sudut. Ya nanti akan saya jelaskan lebih selanjutnya sehingga nanti saya menjelaskannya menggunakan theta 1 dan theta 2. Ya, kembali ke sistem koordinat silinder ya. Jadi titik rho, theta, dan Z adalah perwakilannya dari atau pencerminannya dari titik P, X, Y, Z milik sistem koordinat persegi atau sistem koordinat kartesian. Baik, perhatikan ya, untuk agar lebih jelas perhatikan bahwa rho ya, rho yang saya tulis di sini, rho itu adalah proyeksi R pada bidang XY ya. Coba perhatikan adalah proyeksi R pada bidang XY. Bidang XY yang mana? Bidang XY adalah yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini yang saya garis patah-patah seperti ini. Nah, rho ini adalah pencerminannya ya kan, bahwa rho itu adalah proyeksi R pada bidang XY. Dan theta di sini adalah apa? Adalah sudut dari sumbu X positif, ya kan? Sumbu X positif ke bidang apa? O, P, P, dan M. Ya, yang digambar adalah berasir tebal ini. Ya. Oke, saya ulangi lagi bahwa theta dia di sini adalah sudut dari sumbu X positif ke bidang OTPM. Oke. Dan Z ya. Dan Z itu adalah apa? Bukan Z aksis ya, tapi Z. Ya, sumbu Z pencerminannya sistem bola. Jadi ini saya tuliskan seperti ini aja biar nggak bingung bahwa dia di sini adalah ini milik sistem koordinat persegi ya, SKP. Nah, di sini adalah SKS atau di sini SKS ya. Sistem koordinat silinder. Ya, jadi rho, theta, dan Z selalu kita ulang-ulang karena untuk menyebut dalam sistem koordinat silinder. Tapi kalau dalam sistem koordinat persegi atau kartesian kita menggunakan P, X, Y, Z. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai ke Z ya. Z itu adalah apa? Z kecil ya. Z kecil ya. Kebetulan sama ya. Z di sini adalah proyeksi. Kalau kita perhatikan, Z itu adalah proyeksi R, ya kan? Proyeksi R pada apa? Pada sumbu Z. Ya, sumbu Z aksis ya. Kalau saya katakan sumbu berarti ada Z aksisnya, ada aksisnya. Nah, sudah jelas ya di sini bahwa pada gambar ini lalu kita harus bisa memastikan bahwa pada gambar ini R itu adalah apa? R itu adalah R kecil ya. R kecil itu adalah jarak dari titik O ke
P, ya kan? Dari titik O ke P ini adalah R adalah jarak dari titik O ke P, seperti yang ditunjukkan di gambar. Lalu kita berbicara konteks konteks dari karakteristik yang mewakili dalam bentuk sistem koordinat silinder. Di sini ada rho, theta, dan z. Artinya dia membentuk sebagai komponen utama koordinat silinder atau melingkar pada titiknya ya sama, yaitu titik rho, theta, dan z. Ya. Lalu bagaimana kita menurunkannya dalam bidang matematisnya? Ya, matematisnya adalah seperti ini. Kita ketahui bahwa dia di situ X sama dengan apa? Ini rumus yang pertama ya. X ya menjadi sama dengan apa? Kalau kita lihat X itu adalah perkalian dari rho dengan cos theta. Ya kan? Rho dan cos theta. Ini rumus 1. Oke ya. Rho dan cos theta. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari sumbu Y. Kalau kita lihat dari sumbu Y-nya, Y-nya itu apa? Y sama dengan rho sinus theta. Di sini sudah kita memiliki dua turunan matematisnya. Nah, kita punya modal-modal ini ya, untuk menyelesaikan dalam permasalahan bidang elektromagnetik. Karena elektron itu bergeraknya nanti pada bidang yang sembarang, bisa ditinjau dari sistem koordinat persegi, dari sistem koordinat silinder, dari sistem koordinat bola. Oke, kita punya dua rumus. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk mencari koordinat permukaannya, ya kan? Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, koordinat permukaannya adalah sifatnya konstan dia di sini. Nah, rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya menjadi sama dengan rho sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, ada X kuadrat plus Y kuadrat. Yang di sini adalah nilainya konstan, ya kan? Nilainya konstan. Oke, untuk selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sebuah tabung atau silinder ini dengan radiusnya adalah tadi seperti ini. Radiusnya berapa berarti? Radiusnya adalah rho. Kenapa bukan R ya kan? R itu adalah cerminan dari O ke P itu tadi. Kalau radiusnya dari jari-jari dari sebuah silinder itu kita menggunakan rho. Ya kan? Ingat ya. Jadi nanti ini yang sering terjadi kesalahan adalah membedakan antara R dan rho. Ya, oke. Jadi rho itu adalah jari-jari radius dari sebuah sistem silinder. Ya. Sumbunya bagaimana? Sumbunya menggunakan sumbu Z sebagai porosnya. Ya, sumbu Z sebagai porosnya. Nah, seperti yang diilustrasikan di gambar ini tadi, ya, rentang radius rho ini selalu pada nilai berapa? Nilainya selalu pada rho itu rentangnya adalah selalu pada nilai 0 sampai tak terhingga. Tidak boleh minus ya, karena dia positif gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung apa sudutnya? Ya, bagaimana menghitung sudutnya? Ya, kita ambil lagi dari trigonometri ya. Rumus tetanya adalah menjadi seperti ini. Theta menjadi berapa? Inverse tangen Y dibagi dengan X. Nah, ini nilainya juga konstan, ya kan? Nilainya juga konstan. Nah, ini kita punya rumus 4. Ya. Kita memiliki nilai-nilai konstan yang saya sebutkan di awal ya. Jadi rumus nomor 4, rumus nomor 3 ini juga nilainya konstan ya. Konstan. Ini juga konstan. Oke, apalagi yang konstan kita? Ada sumbu Z. Sumbu Z ya selalu nilainya konstan dia di sini. Kalau Z kita nggak usah menggunakan rumus ya. Z ya sudah dia berdiri, memang sudah diketahui bahwa sumbu Z itu
adalah koordinat permukaannya, ya. Jadi istilahnya selubungnya si silinder. Jadi nilainya konstan. Oke. Lalu nilainya konstan. Baik, akan saya lanjutkan berikutnya. Oke, di dalam bidang yang sejajar dengan bidang XY, ya kan, sejajar dengan bidang XY. Perhatikan ya, di sini adalah di sini ya, sejajar pada bidang XY. Bidang XY adalah bidang yang alasnya yang di bawah. Dia di situ permukaan ini nanti akan permukaan bidang XY ini akan berpotongan pada sudut di kanannya ya. Sudut di kanannya itu adalah ini membentuknya, ya kan, membentuknya yang pada titik T ini, ya kan, pada sudut kanannya. Nah, maka dia di situ nanti kita bisa membangun 3 sumbu koordinat yang saling tegak lurus ya. Sumbu yang tegak lurus itu apa? Yaitu ya tadi rho, theta, dan z. Ya. Sehingga nanti kita sesuaikan unit-unit vektor yang sesuai, ya kan? Ya, unit-unit vektor yang sesuai apa? Ya. Mari kita jelaskan ya di sini di bawah. Vektor-vektor unit yang sesuai adalah apa? A rho, ya, A rho, A theta, dan A z. Ya, karena jadi ada sudut yang timbul dia di sini. Nah, ini unit-unit komponen vektor yang bisa kita ekstrak, yang bisa kita bangun nanti untuk menganalisis masalah di bidang medan elektromagnetik. Ya kan? Nah, ada 3 unit vektor tadi ya. Nah, sudut theta ini nanti diukur berkenaan dengan sumbu-sumbu X pada arah yang berlawanan dengan jarum jam, ya, berlawanan dengan arah jarum jam dari kiri ke kanan, terjadi. Oke, nah, oleh karena itu nilai tetanya itu nanti bervariasi, ya. Ada rentang. Ya, rentangnya jadi berapa? Rentangnya adalah menjadi 0 sampai ke Zn. Nah, Zn itu Z dari sumbu Z-nya itu tadi arahnya ke satu Z ke berapa gitu. Nah, ini nilai variasinya 0 derajat ya. Oke. Nah, variasi-variasi ini perhatikan bahwa vektor satuan A rho dan vektor satuan A theta ini tidak memiliki arah yang sama, ya kan? Tidak searah. Jadi arahnya dia ke sini, ya di sini arahnya ke situ ya. Jadi istilahnya saling berbeda arah. Artinya dua unit vektor satuan ini nanti akan mengubah arah karena tetanya itu nilainya tidak akan menjadi naik atau menjadi turun. Artinya tetap itu tadi. Ya, fakta-fakta ini harus diingat bahwa untuk mengintegralkan atau mengintegrasikan ya, dengan memperhatikan tetanya ini nanti sebagai integrannya. Jadi kita pakai integran nanti. Nah, nilai integrannya adalah sebagai theta, yaitu tetapi memiliki komponen A rho dan A theta yang nanti akan kita arahkan pada sudutnya berapa. Ya kan? Mungkin agar lebih jelas melalui analisis matematikanya ya lebih jelas ya. Artinya nanti pada gambar berikutnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini saya taruh dulu yang step pertamanya ya. Nah, ini adalah gambaran-gambarannya bagaimana sebuah bidang-bidang yang memotong sebuah silinder ya. Kita ketahui bahwa di situ ada sumbu aksis Y, ada sumbu Z, ada bidang Z yang nilainya konstan, ada theta yang nilainya konstan, terus ada nilai konstan silindrisnya yang diwakili oleh nilai rho-nya atau jari-jarinya itu tadi, ya kan? Mungkin agar lebih jelas saya tulis bagaimana turunan matematikanya ya. Ya, coba perhatikan jika dia di situ ada 2 vektor A dan B, ya kan? Mungkin dari gambar yang pertama agar lebih jelas ya. Ada 2 vektor A dan B ya. Nah, di dua vektor A dan B ini didefinisikan nanti nilainya sama, yaitu pada titik P
yaitu titik rho, theta, dan z. Rho, theta, dan z. Ya, jadi titik P ini adalah titik tinjau dari koordinat silinder dalam bidang konstan theta. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan, mengurangi, mengalihkan vektor-vektor yang bisa kita lakukan seperti pada sistem koordinat persegi panjang, ya kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita mulai dulu ya dari misalkan koordinatnya bisa ketahui dua vektor ya pada titik P ya. Pada titik P. Saya tulis seperti di sini, titik P, rho, theta, dan z. Oke. Sudah jelas ya di sini. Nah, di sini tadi kan saya katakan ada dua vektor. Misalkan vektornya A dan B. Berarti kalau di dalam sistem koordinat silinder menjadi seperti apa? Ya. Sistem proyeksinya di dalam vektornya ya kan. Vektornya adalah seperti ini. Vektor A, ya ingat tanda di atasnya sama dengan A rho dikalikan unit vektor satuannya. Ingat seperti ini. Nah, karena tadi mewakili 3 unsur kan, nggak hanya rho saja, tapi ada rho, ada theta, ada z. Berarti nanti persamaan dasarnya adalah seperti ini. A theta kali A theta. Ya kan? Plus A z kali A. Oke, nah di sini untuk vektor unit vektor A saja. Maksud saya vektor A. Kalau kita bicara unit vektor satuannya itu A rho-nya, A theta-nya, dan A z-nya. Oke, untuk vektor B-nya. Untuk vektor B-nya seperti apa? Ya sama penulisannya. Vektor B-nya adalah seperti ini. Jadi seperti ini. B rho kali A rho kali unit vektor satuan B rho theta. Ya kan? Maksud saya di sini A ya. Maaf salah ya. Untuk berikutnya adalah B theta dikalikan dengan unit vektor satuannya A tambah Z. Oke. Nah, dari dua unit vektor satuan ini kita memiliki langkah selanjutnya apa? Ya kan? Kita jumlahkan ya. Agar supaya apa ya? Agar supaya kita tahu bagaimana mengetahui nanti mendefinisikan titik rho, theta, dan z ini dalam kondisi sistem koordinat silinder, yaitu dengan menambahkan dan mengalihkan, juga mengalihkan dengan perkalian silangnya. Jadi ada penjumlahan, perkalian silang, dan perkalian titiknya. Nah, berarti kita punya 3 rumus nanti setelah ini. Ya. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Oke, di bawahnya ya berjelas. Oke, yang untuk pertama ya, bagaimana nilai untuk vektor A ditambah vektor B. Oke, vektor A seperti ini. A rho plus B rho dikalikan dengan vektor satuannya. Ditambahkan dengan A theta plus B theta dikalikan dengan unit vektor satuannya A theta. Untuk berikutnya komponen Z-nya. Nah, Z plus BZ dikalikan dengan unit vektor. Oke, nah ini ya, nah, seperti ini. Ini adalah menjadi rumus nomor, tadi rumus yang terakhir adalah nomor 4 ya, berarti rumus nomor 5. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana perkalian titiknya? Perkalian titiknya adalah menjadi seperti ini. Perkalian titiknya adalah kita kalikan yaitu antara A rho B rho ditambahkan dengan A theta B theta plus AZ B Z.
Ini menjadi rumus nomor 6. Nah, untuk perkalian silangnya ya, perkalian silangnya menggunakan metrik ya. Kita sudah tahu bahwa di mata kuliah matematika dasar atau kalkulus ya sudah diajari metrik ya. Untuk perkalian silangnya adalah seperti ini. A cross B ya kan. A cross B. Nah, oke, untuk menyilangkan kita menggunakan metrik ya. Menggunakan metriknya adalah seperti ini. Kita tulis saja langsung di sini. Ada 3 komponen ya tadi. Ada 3 komponen unit vektor satuan dan ada 2 vektor A dan B. Nah, kita masing-masing ya seperti ini. Nah, oke, ini adalah menjadi rumus nomor 7. Nah, oke ya. Nah, ini adalah 3 turunan rumusnya yang bisa kita lihat. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian titik, dan ada perkalian silangnya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus tahu bahwa produk-produk titik dan silang dari vektor satuan ini di dalam sistem koordinat silindernya adalah seperti apa. Nah, kita harus mengetahui itu ya. Bagaimana untuk mengetahuinya ya kita tulis saja. Ini merupakan patokan untuk bagaimana nanti misalkan ada soal untuk memproyeksikan dari sistem atau mentransfer ya dari sistem koordinat persegi ke sistem koordinat silinder atau sebaliknya. Ya, kita harus hafal ya. Bagaimana untuk menulis produk-produk titiknya dan produk-produk silangnya. Oke, akan saya tulis di sini ya. Bagaimana menulis produk-produk titik dan produk silangnya ya. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa misalkan nanti kan ada perkalian itu kan macam-macam ya. Jadi, misalkan ada perkalian titik dan perkalian silang ya. Nah, misalkan ada arrow, mulai dari sini ya, arrow kalau perkalian dengan ini dikalikan dengan arrow, nah ini nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 1 ya. Nilainya adalah 1. Nah, begitu juga misalkan A theta dikalikan dengan A theta. Ingat ya, tandanya vektornya harus ditulis. Ini juga nilainya 1. Begitu juga nanti AZ dengan AZ, ini nilainya adalah 1. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya misalkan arrow ya kan? Arrow dikalikan dengan A theta, nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 0. Nah, ini harus di luar kepala ya, karena untuk mengerjakan kita butuh ini nanti. Lalu A theta dikalikan dengan AZ, nilainya adalah 0. Itu juga AZ ketemu dengan arrow juga nilainya 0. Juga ini kan perkalian titik. Bagaimana kalau perkalian silang nanti kan? Nah, kalau perkalian silang ya saya ambil lagi dia di sini. Arrow kalikan dengan arrow, nilainya sama dengan 0. A theta dikalikan dengan A theta, nilainya juga 0. AZ dikalikan perkalian silang dengan AZ, nilainya juga 0. Nah, yang jadi permasalahan apabila nanti ada perkalian silang dengan seperti ini. Arrow dikalikan dengan A theta, nah ini nanti ketemunya adalah AZ. Misalkan A theta dikalikan dengan AZ dengan A.
Nah, terus yang selanjutnya misalkan AZ gantikan dengan arrow ya, adalah A. Nah, ini adalah nanti turunannya. Tadi persamaannya ada sampai 7 ya. Berarti di sini ada kita punya 4 rumus lagi ya kan. Nah, rumusnya ini menjadi rumus ke 8, 9, 10. Nah, ini rumusnya ya, rumus nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, untuk memudahkan saja ini, untuk menggunakan rumus nomor